Dewi. Saya Suci Ramadhani. Saya Siti Dewi. Pengertian seni tari. Pada dasarnya seni tari adalah suatu gerakan semua bagian tubuh atau hanya sebagian saja yang dilakukan dengan ritme serta pada waktu tertentu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tujuan dengan iringan musik atau tanpa iringan musik. Dalam hal ini, penari yang menggunakan iringan musik maka gerakannya akan mengikuti irama dari musik yang dibawakan. Dengan kata lain, pengiring penari yang memainkan musik akan mengatur setiap gerakan penari supaya makna dan tujuan dari tari yang dibawakan tersampaikan kepada penonton tarian. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni tari adalah seni yang mengenai tari menari, gerak-gerik yang berirama. Sementara itu, tari dalam KBBI berarti gerakan badan, tangan, dan sebagainya yang berirama biasanya diiringi bunyi-bunyian, musik, pukulan, dan sebagainya. Unsur-unsur seni tari. 1. Wiraga. Unsur wiraga atau unsur rasa adalah unsur tari yang memperlihatkan gerakan-gerakan meloncat, duduk, berduduk, berdiri, dan lainnya. Wirama atau irama. Setelah unsur utama raga atau gerakan tubuh, unsur utama dari tari selanjutnya adalah unsur wirama atau irama. 3. Wirama, rasa. Unsur utama yang harus ada di dalam tari yang terakhir adalah unsur wirama atau unsur rasa. 4. Iringan. Seni tari yang diiringi dengan musik akan membuat setiap gerakan tari yang dibawakan oleh penari menjadi berirama dan ritmis. 5. Tata rias. Tata rias dalam seni tari biasa dilakukan oleh penari atau bisa juga dilakukan oleh penata rias yang sudah dipersiapkan oleh panitia pelaksana. 6. Pola lantai atau blocking. Seni tari yang sangat memfokuskan pada gerakan ritmis akan membuat penari tidak hanya berdiam diri saja, tetapi akan pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. 7. Gerakan. Penari bisa mengombinasikan gerakan tarian dengan beberapa gerakan tambahan seperti tarikan, tangan, dan lainnya. Jenis-jenis seni tari. 1. Tari tunggal, solo. Tari tunggal adalah suatu tari yang dilakukan atau dibawakan oleh satu orang penari saja. 2. Tari berpasangan. Tari berpasangan atau duet adalah seni tari yang dilakukan oleh 2 orang penari. 3. Tari kelompok. Tari kelompok adalah seni tari yang dilakukan oleh banyak orang atau berkelompok. Tari yang berdasarkan genre. 1. Tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang sudah ada sejak lama pada suatu daerah serta diturunkan atau diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi sekarang, sehingga menciptakan suatu kebudayaan seni tari. Tari tradisional umumnya memiliki nilai-nilai keagamaan, nilai filosofis, dan lainnya. Contoh tari jaipong dari Jawa Barat, tari lilin dari Sumatera Barat, dan sebagainya. 2. Tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah seni tari yang bisa dibilang mengikuti perkembangan zaman karena diciptakan oleh koreografer. 3. Tari kontemporer. Tari kontemporer adalah seni tari yang memakai gerakan simbolik, memiliki keunikan serta mengandung makna-makna tertentu dalamnya. Pada umumnya, gerakan yang ada pada tari modern lebih mengarah kepada jenis musik modern. Pola lantai yang dibacakan oleh Cika. Kemudian pola lantai. Pola lantai tarian adalah barisan formasi pola garis yang dibentuk atau digunakan sebagai cara berjalan oleh para penari atau dengan kata lain sebagai cara bagi para penari untuk melakukan rotasi serta perpindahan dari tempat satu tempat ke yang lain. Bergerak ke berbagai posisi sebagai bentuk dari penguasaan panggung dan untuk menyelesaikan koreografi. Pola lantai memiliki garis imajiner atau jalur yang akan dilalui oleh para penari atau dibuat sebagai formasi untuk para penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat digunakan oleh penari tunggal, duo, maupun trio. Jenis-jenis pola lantai. 1. Pola lantai garis vertikal. Biasanya pola ini akan digunakan pada pertunjukan tari yang dilakukan secara berkelompok atau berpasangan. Pola lantai garis vertikal merupakan pola yang lurus dan memanjang. Yang kedua, pola lantai garis horizontal. Bentuk barisan ini dibentuk dari kiri ke kanan atau sebaliknya, dan tentu barang bisa terdiri dari satu baris saja atau lebih tergantung pada jumlah penari yang ada di atas panggung. Yang ketiga, pola lantai garis diagonal. Pola lantai garis diagonal ada pola yang membentuk garis penjujur ke arah kanan dan ke arah kiri ataupun sebaliknya. Pola lantai garis diagonal membuat tarian memiliki kesan yang dinamis
membentuk angka 8 serta melengkung seperti ular. Apabila pola lantai garis lurus memberikan kesan yang kuat dan dinamis, pola garis lurus lengkung justru memberikan kesan yang lemah dan lembut. Fungsi pola lantai akan dibacakan dan dijelaskan lagi. Fungsi pola lantai itu satu memperindah kehidupan vegetasi. Yang kedua menunjukkan kekompakan penari. Yang ketiga mempermudah perpindahan gerak penari. Yang keempat penari tampak lebih energik. Yang kelima mencegah kekacauan. Yang keenam menjadi ciri khas. Tari tradisional dan tari modern. Pengertian tari tradisional adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat dalam tarian rakyat tumbuh menurut tempat bertari, seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai. Hal ini yang membedakan bentuk dan dinamika tariannya. Tari tradisional akan sangat mengikuti nilai-nilai budaya daerah masing-masing. Tari tradisional merupakan tari yang dilestarikan dan berkembang di daerah tertentu yang memiliki keunikan tersendiri sesuai dengan ciri kebudayaan pada daerah tersebut. Biasanya tari tradisional sangat rumit, mengandung filosofis, simbolis, dan religius yang sangat kental sehingga tak banyak orang yang dapat memahaminya. Ragam gerak tari tradisional, busana, formasi, hingga tata riasnya memiliki pakem atau aturan tertentu dan tidak banyak yang berubah. Pengertian tari modern. Modern dance atau tari modern adalah jenis seni yang melibatkan gerakan tubuh dengan irama dan musik. Dance atau tarian sendiri dalam beberapa budaya merupakan bentuk ekspresi, emosi, interaksi sosial atau olahraga dan tidak jarang pula digunakan untuk mengekspresikan ide. Bentuk tarian yang berkembang sejak awal abad 20 ini, tari modern lahir dan diperoleh oleh penari-penari dan Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa Barat yang menjalankan kekaguan gaya tarian balet klasik. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Ica. Tari untuk sebagai hiburan, tari biasa dijadikan sebagai hiburan untuk merayakan atau merayakan suatu pertemuan benda event. Dua, sebagai pertunjukan. Tari sebagai pertunjukan bertujuan untuk memberi pengalaman estetik kepada para penontonnya. Tiga, sebagai media pergaulan. Tari modern dengan fungsi ini memiliki arti bahwa jenis tarian ini dapat dijadikan sebagai media untuk berinteraksi bagi para pencipta, pelaku, dan penikmat seni. Perbedaan tari tradisional akan sangat mengikuti nilai-nilai budaya daerah masing-masing. Sedangkan tari kreasi baru atau tari modern menggunakan iringan yang berasal dari berbagai unsur musik tradisional dan modern yang cocok dengan gerakan mungkin untuk tarian tersebut. Contoh tari tradisional ada tari tawang, tari ronggeng, tari beca, tari lilin, tari sangat. Terus tari modern ada tari putulan, tari berak, tari banjar mumuni, tari raran inggel, tari turi. Unsur-unsur tari itu ada wiraga, toraga. Unsur utama dalam tari adalah wiraga atau rasa. Wiraga merupakan unsur tari yang memperlihatkan berbagai macam gerakan seperti berdiri, duduk, loncat, dan lainnya. Dua, irama. Unsur utama kedua dari tari adalah irama, yaitu irama. Adanya irama dalam seni tari berasal dari musik yang dimainkan oleh para pengiring tari. Tiga, wirasa. Unsur utama tari yang ketiga adalah wirasa atau rasa. Suatu tari yang hanya dipentaskan begitu saja tanpa ada rasa di dalamnya, maka setiap gerakan yang ditarikan oleh penari tidak akan menyentuh perasaan dari para penonton. 4. Nirupa. Unsur utama yang terakhir dari tari adalah nirupa atau ekspresi. Seorang penari harus mampu berekspresi melalui mimik wajah serta pendalaman karakter dari tokoh yang ia gambarkan. Apresiasi tari.
tari adalah proses penilaian atau penghargaan terhadap sebuah karya seni yang dilakukan oleh penonton atau penikmat karya seni di 2017-13. Proses apresiasi seni diharapkan dapat dilakukan oleh siapapun yang menikmati suatu seni, terlepas dari latar belakang pendidikannya. Jenis-jenis apresiasi seni yaitu apresiasi estetik, apresiasi estetis, dan apresiasi kritis. Untuk apresiasi seni rupa, seseorang dapat melakukan dengan cara mengamati, memahami, menanggapi, mengevaluasi, dan menghayati. Pada tahapan tersebut, seseorang dapat menikmati keindahan dan merasakan pesan yang ingin disampaikan pada suatu karya seni. Sekian dari kelompok kami. Pantun. Cakep. Cukup pagi enaknya senam. Cakep. Habis senam jangan lupa bersih. Cakep. Kami dari kelompok 6. Ucapkan terima kasih. Maaf kalau presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanya Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.